Shalom keluarga Gracia. Pada kesempatan ini, mari kita sejenak menggunakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah segala kesibukan kami boleh mengambil waktu ini untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menuntun kami, Tuhan. Selama kami merenungkan firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa menangkap isi hati-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyelidiki akan kehidupan kami, dan Engkau yang akan menguduskan kami Tuhan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, biarlah kami boleh hidup berkenan kepadamu, dan kami mendapat petunjuk-petunjuk yang berasal dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama kita akan ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh ke dalam dosa, atau ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada dosa yang tersembunyi atau ada dosa yang belum diakui. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan, kita semua menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa itu? Ternyata kalau kita pelajari, maka dosa itu bukan perkara yang ringan. Bukan soal yang sepele, bukan soal yang kecil dan sederhana. Tetapi itu soal yang serius dan harus sungguh-sungguh ditangani hanya oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca kamus, maka ada pengertian tentang dosa itu adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungan dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak taat, maka kita berdosa. Lalu ada keterangan juga mengenai dosa. Dosa itu merupakan suatu penghinaan terhadap Allah. Ya, sini jadi kita tuh memandang dosa jangan dianggap ringan gitu, jangan dianggap enteng. Tetapi benar-benar hal yang serius, karena ternyata dosa itu merupakan penghinaan terhadap Allah. Bayangkan saja saudara, kalau kita menghina orang yang pemimpin kita misalnya, pasti kita akan, paling tidak kita akan dimarahi. Apalagi kalau kita melakukan penghinaan terhadap Allah. Bukankah akibatnya itu akan sangat fatal buat hidup kita? Lalu dikatakan dosa itu adalah pemberontakan terhadap kasih Allah dan kasih manusia. Dan dosa itu memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Ya, jadi dari keterangan yang kita sudah renungkan bersama, maka kita tahu bahwa dosa itu perkara yang serius. Jangan kita menganggap biasa. Kan sudah biasa semua orang juga melakukan itu. Kita nggak boleh berpikir begitu.
Tetapi dosa itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Bahkan kalau sampai kita akhir hidup kita belum membereskan dosa kita di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita itu akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, yaitu neraka. Jadi baiklah kalau kita sadar ada dosa dalam diri kita, mari kita selesaikan. Karena Alkitab menjelaskan bahwa ada jalan keluar untuk dosa dan kesalahan serta pelanggaran kita. Di dalam Alkitab kita tentu sudah pernah membaca kisah Adam dan Hawa. Sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka itu bisa berkomunikasi dengan Allah secara bebas. Mereka bisa mengobrol dengan Allah seperti kita dengan teman kita. Jadi antara manusia dengan Allah tidak ada penghalang, tidak ada sekat-sekat yang membuat manusia dengan Allah itu sukar untuk ditemui. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mereka bisa tukar pikiran, Adam dan Hawa bisa cerita, bisa curhat. Tentunya enak sekali ya saudara. Tetapi kita lihat sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan mereka harus menghadapi tanah yang terkutuk. Sehingga mereka harus kerja keras, mereka harus berkeringat, mereka harus bersusah payah dalam menjalani segala sesuatunya. Itulah saudara, bahwa dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Karena dosa, maka manusia menderita. Karena itu, keluarga Gracia, kita belajar. Ya. Dosa itu harus diselesaikan. Ya. Apalagi dosa yang tidak kelihatan. Kalau dosa yang kelihatan, yang besar, kita langsung tahu, oh iya saya dosa nih. Saya bersalah, saya mau minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau dosa yang kecil-kecil, yang kita anggap, oh itu sudah biasa, gak apa-apa, semua orang juga melakukannya. Lalu kita tidak tahu bahwa itu dosa. Dan membuat hubungan kita dengan Tuhan terhalang, dan kita hidup jauh dari Tuhan. Ya, jadi keluarga Gracia, biarlah pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa ya yang seringkali hal-hal kecil sepele yang kita mungkin gak sadar atau kita gak tahu bahwa itu sebetulnya dosa, tapi ternyata dosa. Yang pertama yaitu mengenai marah. Ya, kalau kita marah, bukankah kita seringkali menganggap biasa? Kita semua pernah marah, ya. Dan kita seringkali menganggap bahwa marah itu bukan dosa. Benar begitu. Karena Alkitab juga berkata bahwa kalau kita marah itu bukan dosa. Tetapi kalau kita terus marah, dikatakan sampai matahari terbenam, artinya kita itu membiarkan terus-menerus marah, maka kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau marah jangan berlarut-larut ya. Kalau kita marah ya sudah, kalau kita marah terus kita sadar, sudah stop, jangan dilanjutkan. Kalau kita tahu bahwa kita sedang marah dan kita membiarkan diri kita terus-menerus marah, maka kita sedang jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita sudah ada dosa dalam diri kita, maka hubungan kita dengan Tuhan itu terhalang. Artinya nanti kalau kita berdoa, maka doa kita rasanya mentok. Doa kita rasanya tidak bisa sampai ke tahta Allah. Ya. Jadi kalau kita marah, lalu marahnya itu sampai berlarut-larut, kita harus membereskan. Kita mengaku dosa kita dan minta ampun. Yang kedua yaitu iri hati. Seringkali kan iri hati itu tanpa diundang tiba-tiba muncul dalam diri kita.
Kita iri hati dengan orang yang kita anggap lebih dari kita. Dan kita ingin menjadi seperti orang itu. Kita merasa kenapa ya saya kok gak seperti si dia itu yang lebih pandai, mungkin lebih cantik atau lebih hebat, lebih terkenal dari saya. Dan saya ingin seperti itu. Lalu timbul iri hati. Kalau iri hati itu cepat dibereskan, kita menyadari, oh iya saya salah ya. Saya gak boleh nih begini. Oke, Tuhan ampuni saya tidak mau berbuat lagi. Maka kita diampuni. Tetapi kalau iri hati itu kita langsung dilanjutkan, malah kita bilang, kenapa ya Tuhan kok membuat saya seperti ini, tidak seperti dia. Lalu kita menyalahkan Tuhan, lalu kita menyalahkan orang tua kita menyalahkan orang lain. Seolah-olah mereka yang menjadi penyebab kalau kita itu kurang keadaannya daripada orang yang kita irikan itu. Nah, itu adalah dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak kita sadari. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, kalau marah jangan sampai matahari terbenam, ya. Iri hati juga nggak boleh. Iri hati itu artinya mengingini yang bukan punya kita, ya, maka timbullah iri hati. Jadi kalau kita dalam diri kita ada hal seperti itu, mari kita membereskan dosa kita. Sebab dosa itu menyebabkan kita tuh kehilangan sukacita. Ya, kalau kita marah, kalau kita iri hati, kita nggak bisa bersukacita. Pasti kita kesel, kita jengkel, kita bete rasanya ya. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Dan kalau seumur hidup kita terus nggak punya sukacita, kita terus nggak ada damai sejahtera, maka yang timbul adalah sakit penyakit dalam tubuh kita. Ya, langsung organ-organ dalam tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga badan kita menjadi lemah dan kita mudah terserang sakit penyakit, dan kita tidak bisa maksimal di dalam melakukan aktivitas, di dalam melakukan kegiatan kita. Kita ingin melakukan yang terbaik, tetapi tubuh kita seolah-olah tidak bisa mendukung. Ya. Karena itu kalau kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera itu sangat rugi. Ya. Lalu kalau kita ada dosa, maka kita juga tidak bisa mempunyai hubungan yang baik dengan sesama. Karena kita menjadi orang yang mudah tersinggung, kita mudah emosi, lalu kita gampang putus asa dalam menghadapi tantangan. Kalau ada tantangan, udah rasanya tuh gak niat gitu, tidak ingin untuk melakukan karena tubuh kita tidak fit. Ya. Jadi sistem fisiologis dalam tubuh kita itu bisa terganggu, saudara. Kalau kita khawatir, maka adrenalin dalam tubuh kita itu akan keluar, ya, akan dalam tubuh kita itu keluar adrenalin menetes sedikit demi sedikit, dan itu sangat merugikan kesehatan kita. Karena tubuh kita itu bisa mengalami pembuluh darah dalam tubuh kita itu menjadi kaku, dan kesehatan kita pasti akan terganggu. Terus denyut jantung kita menjadi tidak teratur, sehingga kita bisa mengalami hipertensi, kita bisa mengalami gangguan-gangguan dalam tubuh kita, sehingga kita tidak sehat. Ya. Nah, keluarga Gracia, ternyata dosa itu bukan saja karena kita melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, tetapi dosa juga adalah kita tidak melakukan apa yang kita tahu bahwa itu baik untuk dilakukan. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, jadi jika kita tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi kita perlu baca Alkitab ya.
Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu kan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu yang kita tahu itu baik untuk dilakukan, tapi kita tidak melakukan, ternyata itu dosa. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi kita harus baca Alkitab supaya kita menjadi orang yang peka terhadap dosa. Kalau kita peka terhadap dosa, kita akan dijaga untuk tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, walaupun memang selama kita masih dalam dunia ini, kita tuh tidak pernah kebal terhadap dosa. Siapa saja bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita harus hati-hati dengan diri kita, dan kita juga harus banyak berdoa buat pemimpin-pemimpin, baik pemimpin di negara kita maupun pemimpin rohani, para pendeta hamba Tuhan. Itu perlu sekali didukung dengan doa supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa, karena tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Ya. Jadi keluarga Gracia, dosa itu ada dosa yang aktif dan dosa yang pasif. Dosa aktif adalah kita melanggar firman Tuhan, itu namanya dosa yang aktif, karena kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tetapi ada juga dosa yang pasif, artinya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, anak-anak remaja, mereka akan tahu firman yang berkata, "Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu." Tetapi kalau anak itu tidak menghormati orang tuanya, maka itu adalah dosa. Kalau anak remaja itu tidak membaca Alkitab, dia tidak tahu bahwa dia tuh harus menghormati orang tuanya. Ya. Jadi firman Tuhan itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lalu misalnya seorang pelajar diberi tugas, diberi PR, tidak dikerjakan. Atau orang tua yang tahu anaknya berbuat salah, tetapi tidak ditegur. Misalnya orang tua yang seharusnya menegur anak-anak yang berbuat salah, seperti berbohong atau main game terlalu lama sehingga tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau orang tua membiarkan, tidak menegur, itu juga suatu kesalahan. Ya. Kita harus belajar untuk tidak menganggap sepele kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Ya. Kita tuh perlu membereskan sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Ya. Jangan menganggap kecil, karena dosa itu bisa berkembang, bisa bertumbuh. Dari yang kecil itu bisa menjadi dosa yang mematikan. Ya. Jadi keluarga Gracia, ketika kita sadar dalam hidup kita banyak dosanya, ya, dosa yang tersembunyi yang kita tidak sadari selama ini. Biarlah kita ingat akan firman Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, kita harus ingat firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Jadi hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Karena Tuhan Yesus telah mati, telah dikuburkan, dan telah bangkit kembali. Artinya Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan dosa. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang jujur. Kita menceritakan kepada kita keadaan yang sebenarnya. Kita ceritakan kepada Tuhan seadanya. Mari kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Allah itu setia dan adil, sehingga Tuhan itu mau mengampuni dosa kita. Oleh darah Yesus kita disucikan. Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Dan oleh darah Yesus kita diubahkan menjadi baru. Betapa bahagianya keluarga Gracia
kalau kita itu tahu dan kita percaya dan kita mengalami bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan dan bangkit, supaya masalah dosa dalam hidup kita tuh ada penyelesaiannya. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Syukur kepada Tuhan, Yesus sudah bangkit. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita tetap menjadi orang yang statusnya sebagai orang berdosa. Karena tidak ada jalan untuk pengampunan. Kita harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan dosa, dan itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita menyelesaikan dosa kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dosa tetap dosa. Bayangkan ya, kalau kita membawa makanan yang enak tetapi dengan piring yang kotor, pasti orang yang menerima makanan itu tidak mau makan. Demikian juga kalau kita datang kepada Tuhan, "Tuhan, ini perbuatan baikku untuk menebus dosaku." Tuhan tidak bisa terima. Karena yang Tuhan ingin adalah hidup kita itu dikuduskan, disucikan, diampuni. Itu yang penting buat Tuhan. Bahwa kita itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kita minta diubahkan. Cara berpikir kita diubahkan oleh firman Tuhan. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada anugerah Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya." Jadi saat kita diampuni, kita dilepaskan dari dosa, maka beban dalam hidup kita akan terlepas dan hati kita menjadi baru. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan baru, ada kesembuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri." Jadi kalau kita ada sukacita ketika dosa-dosa kita diampuni, maka kita menjadi orang yang sehat. Tubuh kita berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat. Kita menjadi orang yang bersemangat di dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Dan keberhasilan itu pasti akan datang dalam hidup kita. Tuhan akan buka jalan untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita kita. Apa yang menjadi harapan-harapan dalam hidup kita, Tuhan akan bukakan. Jikalau kita sudah membereskan semua dosa-dosa dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa." Keluarga Gracia, kita hidup di dunia ini bersama dengan orang lain. Karena itu kita harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Jika di sekeliling kita masih banyak mungkin orang yang hidup di dalam dosa, maka kita harus belajar untuk ikut merasakan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu sangat sedih kalau melihat ada orang yang masih hidup dalam dosa. Dan memang masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Maka tugas kita adalah berdoa untuk orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Agar mereka bisa menyadari akan dosanya. Dan mereka mau bertobat. Mereka mau datang kepada Tuhan Yesus untuk mengadakan pemberesan atas dosa-dosa mereka. Sekarang ini kesempatan masih tersedia. Kesempatan masih terbuka bagi orang-orang yang mau bertobat, bagi orang yang mau
menerima pengampunan dosa. Bagi mereka yang mau percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih terbuka. Mari kita berdoa untuk mereka, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang-orang yang masih hidup dalam dosa, supaya mereka bisa diselamatkan, mereka bisa mendapat pengampunan. Orang-orang di sekitar kita mungkin bukan orang yang jauh, tetapi orang yang dekat dengan kita. Mungkin keluarga kita, adik kita, kakak kita, atau sepupu kita yang masih saat ini terus hidup dalam dosa. Kita harus menjadi pendoa untuk mereka. Kita harus berdoa dengan hatinya Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak suka, Tuhan yang tidak bisa berkompromi dengan dosa. Itulah sebabnya orang-orang yang masih terus hidup dalam dosa, hidup dalam kekotoran, maka berkat Tuhan akan terhalang. Berkat Tuhan akan tidak bisa turun dalam kehidupan orang-orang yang membiarkan dirinya berdosa, atau yang masih mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, masih menyalahkan Tuhan, menyalahkan hamba Tuhan, dan tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Demikian juga untuk orang-orang yang masih hidup dalam kebenaran diri sendiri. Kita perlu untuk mendoakan mereka. Karena orang yang masih hidup dalam kebenaran diri sendiri, mereka hidupnya berpatokan bahwa dia nggak pernah salah gitu, bahwa dia benar. Padahal firman Tuhan berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Jadi kalau orang yang masih hidup dalam kebenaran diri sendiri, belum masuk dalam kebenaran Tuhan, mereka juga perlu untuk terus didoakan, supaya mereka menyadari bahwa siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan mau datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima pengampunan dosa. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya untuk menyelesaikan dosa-dosa mereka. Dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, mari kita ceritakan dosa-dosa kita. Dan kita mengaku, maka pengampunan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah caranya Allah Bapa membereskan dosa manusia dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, supaya orang-orang berdosa jangan terus hidup di dalam kegelapan, tetapi akan beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal, dan tidak harus masuk ke dalam hukuman yang kekal. Itulah pengharapan kita, bahwa hidup ini bukan hanya di dunia yang fana ini, tetapi hidup kita adalah sampai kepada kekekalan, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Itulah harapan dan sukacita kita. Itulah damai sejahtera kita, menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur karena di dalam Engkau ada harapan, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Bahkan untuk masalah yang tidak sanggup untuk kami selesaikan, seperti masalah dosa, kami tidak bisa mengampuni dan menyelamatkan diri sendiri, tetapi Engkau sanggup Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, supaya kami mendapat pengampunan.
Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau curahkan roh pertobatan bagi jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan, bagi jiwa-jiwa yang masih hidup dalam dosa, supaya mereka diterangi dan mereka boleh menyadari akan keberadaan dirinya dan datang kepadamu untuk diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.